Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan membahas update market untuk minggu ini, baik itu teknikal dan fundamental ya. Sebelum kita memasuki analisanya, kita cek ini adalah analisa kita di minggu lalu. Nah, di sini kita mendapati adanya POI, lalu di sini kita incar buy ya di 95.800. Kita buy di sini. Ternyata Bitcoin sesuai ya dengan analisa kita, yaitu naik sekitar 3%. Nah, walaupun selanjutnya dia turun, nah di sini kita mau lihat kenapa dia bisa sideways. Nah, kenapa dia turun lagi, ini naik turun di sini karena ini adalah range sideways-nya ya. Nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita bahas teknikalnya di Bitcoin, kita akan mencoba cek dulu di minggu ini ada event apa aja. Nah, seperti biasa kita bisa gunakan investing.com. Di sini kita sudah filter ya. Nah, untuk minggu ini kita sudah filter di news yang hanya level atau bintang 3. Lalu jamnya kita udah sesuaikan dengan jam kita di GMT plus 7. Nah, di hari Rabu ini newsnya cuman di New Zealand ya. Nah, ini yang penting nih. Nanti jam 9 malam, jam 9 pagi ini ada Trump Speak. Nah, ini nanti coba dilihat apa isi dari speaknya. Nah, terus di hari Kamis ada FOMC meeting minutes, lalu ada klaim pengangguran dan Philadelphia Fed Manufacturing. Nah, ini adalah news-news yang akan terjadi di minggu ini. Nah, teman-teman wajib pantau di jam-jam berikut untuk melihat volatil market itu seperti apa. Nah, ini adalah fundamental atau news yang ada di minggu ini. Sekarang kita coba cek dengan keadaan market Bitcoin. Nah, Bitcoin kita seperti biasa kita mulai dari weekly dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa Bitcoin secara weekly ini adalah sweep liquidity. Nah, ada liquidity sweep di sini. Berarti yang ini adalah calon dari CH. Calon ya, masih bukan CH ya. Ini berarti kita bisa tanda sebagai sweep liquidity. Nah, ini adalah high dan low di weekly. Nah, secara candlesticknya sendiri, teman-teman bisa lihat yang ini itu adalah doji. Nah, kemudian selanjutnya itu masih doji juga. Nah, teman-teman wajib perhatikan di sini tuh ada inside bar ya. Nih, inside bar di sini, lalu di sini. Nah, jadi Bitcoin secara weekly itu sebenarnya tidak ada pembentukan tren baru ya, melainkan hanya inside bar aja. Dia bermain di range di candle yang kita tandai ini. Nah, range-nya itu kisaran 91 sampai 102. Nah, jadi dari time frame weekly itu tidak ada terjadi apa-apa. Baik strukturnya itu masih sama ya. Nah, itu untuk weekly. Nah, sekarang kita lihat di daily-nya. Nah, ternyata di daily-nya pun Bitcoin masih sama ya. Teman-teman bisa lihat ini hanya inside bar secara keseluruhan di hari Senin tanggal 3 Februari. Nah, jadi sebenarnya ini tidak ada tren di dalamnya untuk daily ya. Jadi dia masih bermain di dalam sideways ini. Nah, ini untuk Bitcoin. Kita coba hapus dulu. Berarti tandanya di sini kita kalau mau maksa trade itu wajib menunggu konfirmasinya dulu ya, konfirmasi untuk dia break inside bar atas atau bawah. Nah, cuman kalau nunggu kan terlalu lama nih. Nah, kita bisa memanfaatkannya di time frame kecilnya. Nah, daily-nya teman-teman bisa lihat di sini bahwa close kemarin itu adalah doji panjang. Nah, doji panjang ekornya itu tidak tembus nih. Nah, jadi ekspektasi kita hari ini Bitcoin bisa mengalami kenaikan. Nah, itu ya. Ini ekspektasi kita dari time frame daily. Kita cek di H4-nya. Oke, di H4-nya ini ada bullish engulfing ya. Nah, ini adalah target kita nih. Ini target terdekatnya nih. Nah, ini adalah target terdekat kita. Jadi ekspektasi kita Bitcoin bisa melanjutkan kenaikannya ya. Nah, ini adalah ekspektasi pergerakan kita untuk Bitcoin. Nah, kita coba cek di time frame yang lebih kecil untuk mencari entry point. Nah,
Di sini teman-teman bisa lihat ya, kita bisa gunakan Fibo untuk mengukur targetnya. Nah di sini, nah untuk targetnya sendiri itu masih cukup di atas. Nah jadi teman-teman bisa, nah ini kita cek dulu apakah dia bos. Nah di sini dia closing di bawah ya, jadi ini adalah bos bawah. Nah jadi teman-teman di sini bisa melakukan dua hal, yaitu jika ternyata Bitcoin ini turun dulu, nah, bisa mencari konfirmasi di sini. Misalkan ada konfirmasi kecil, teman-teman buy sampai zona atas, lalu cari konfirmasi sell, kemudian baru sell. Nah, ini adalah skenario pertama. Skenario kedua yaitu Bitcoin langsung naik ke atas. Nah, jika ada konfirmasi, teman-teman bisa sell. Nah, jadi skenario pertama adalah Bitcoin turun dulu, kita bisa buy lalu sell, atau kita tunggu area sell-nya saja. Nah, jadi menurut saya ini adalah dua skenario yang mendekati dan mempunyai probabilitas cukup baik di Bitcoin. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk review gold ya. Oke, kita akan melihat time frame weekly. Nah, teman-teman, ini adalah gold di weekly. Itu sangat terlihat bullish sekali ya. Kita coba cek Fibo-nya. Nah, di sini terlihat bahwa Fibo dari si gold sendiri itu sudah memasuki zona target. Nah, ini adalah targetnya nih. Nah, 29 sekitar di 2940-an. Nah, ini adalah target dari gold. Jadi ekspektasi kita gold akan membuat sideways di sini, lalu naik, atau di sini lalu turun. Nah, ini yang perlu kita lihat di time frame kecilnya. Nah, ini adalah info di weekly. Di sini tidak ada SNR terdekat ya. SNR terdekatnya masih jauh, yaitu di sini. Ini adalah supportnya dari gold di 2700-an, masih jauh sekali ya. Nah, sekarang yang perlu kita cek adalah daily-nya. Misalkan terlihat di sini daily gold ini juga sama ya kayak Bitcoin. Kalau gold ini membentuk inside bar di sini. Nah, ini baiknya teman-teman tunggu dulu. Dia apakah closing atas atau dia break inside bar bawah. Nah, ini perlu teman-teman pantau ya untuk menentukan biasnya itu mau buy atau mau sell. Kita cek di time frame kecilnya. Oke, di time frame H4 ini secara candlestick ada potensi bahwa gold akan membentuk bearish engulfing ya. Nah, ini kan engulfing nih di sini. Ini ada engulfing di sini. Nah, nanti ini teman-teman tunggu close ya, tunggu close. Lalu teman-teman bisa mencoba untuk mencari sell misalkan. Di sini ke sini. Dengan patokan atau asumsi candle engulfing ini tidak ditembus. Di H1-nya juga ada potensi untuk engulfing untuk gold. Nah, ini teman-teman bisa lihat jelas ya. Ini mulai ada struktur yang terlihat. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini kemarin adalah last zone-nya si gold. Di sini ada area supply. Di sini gold sudah hit ya. Nah, yang perlu teman-teman pantau adalah di M15 apakah gold akan close di bawah ini. Nah, ini adalah CH kita. Nah, jika gold close di bawah sini akan begini, teman-teman bisa cari sell lanjutkan ini. Nah, misalkan kita pakai Fibo ya di sini. Nah, di sini kita cari setup sell, targetnya di zone ini. Nah, ini adalah analisa untuk gold, dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah area ini. Garis biru ini wajib di break body ya, jangan wick aja, wajib body untuk konfirmasi CH kita. Nah, itu adalah analisa gold. Sekarang kita coba cek kira-kira kripto apa yang cukup menarik di minggu ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan CoinGlass. Di sini teman-teman bisa lihat yang oversold ya. Jadi ada Jup,
ada Pengu, ada Virtual, ada Fine, ada Band, nah dan lain-lain ini. Nah yang di bawah ini kan oversold nih. Nah bisa dicek nanti teknikalnya seperti apa. Jika teman-teman menemukan konfirmasi dari materi-materi yang kita sudah bagikan, itu bisa membuat trading plan mandiri. Nah di sini kita akan mencontohkan, kita akan mencoba untuk melihat price action dari Virtual dan Jup ya. Coba kita cek dulu. Nah, di sini kita cek Virtual. Nah, wah di sini Virtual terpantau ATL ya, atau all time low, membuat low baru. Nah, kalau koin-koin membuat ATL seperti ini dan tidak ada referensinya, teman-teman nggak bisa asal open posisi ya. Di sini teman-teman wajib untuk melihat adanya konfirmasi terlebih dahulu. Nah, dari daily sendiri ini Virtual masih sangat bearish ya di sini. Dia membuat low baru di sebelah sini. Nah, jadi ekspektasi kita kalaupun naik dia masih akan retest. Nah, teman-teman bisa memantau di area ini, yang ini. Nah, di 1,4 ya. Jadi, skenario untuk Virtual ini untuk aman buy-nya adalah teman-teman tunggu sampai dia membuat struktur reversal bullish. Nah, jika si Virtual ini ada membentuk pola seperti ini, nah disinilah baru teman-teman mencoba untuk membuat trading plan dan masuk buy. Jika pola-pola kenaikan belum muncul, maka kita tidak spekulasi atau kita tidak mengambil open posisi buy ya. Ini untuk Virtual. Sekarang kita coba cek untuk Jup. Oke. Nah, untuk Jup ini adalah liquidity terakhirnya dia di sini. Nah, lalu di bawahnya ini ada demand yang menarik nih. Nah, ini adalah POI kita. Nah, jadi untuk Jup ini teman-teman bisa tunggu di daily zone-nya ya, tunggu hit lalu cari konfirmasi untuk naik. Nah, ini untuk daily Jup. Nah, karena ternyata koinnya terlalu tajam gerakannya, nah kita ini LTF-nya pasti masih jelek ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana di daily-nya itu reaksinya seperti apa. Berarti kita harus menunggu beberapa hari lagi. Yang terakhir kita akan mencoba cek LTC misalkan. Nah, di sini malah terlihat LTC ini cukup strong ya, cukup kuat. Nah, kalau teman-teman jeli, di sini ada zona terakhirnya dari LTC. Ini adalah POI zone kita. Oh, ternyata POI kita sudah kena ya. Jadi kalau misalkan POI kita belum kena, kita bisa mencoba untuk mencari sell ya. Cuman ternyata udah kena di sini. Kalaupun mau maksa, itu ada zone di sini, teman-teman. Nah, area dekatnya itu bisa kita berspekulasi di sini untuk turun dengan catatan high ini tidak tertembus ya, itu 39 lah. Ini untuk LTC atau Litecoin. Oke, baik, mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita tentang update market baik teknikal dan fundamental. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.